Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar hadis. Konsep dasar hadis ini merupakan bagian dari makul hadis semester 4. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alvin Nurwenda, NIM 23030190045. Dan yang kedua ada Mbak Anisatur Rohmah, ya NIM 23030190041. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan ya. Yang pertama ada pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, dan percakapan. Yang kedua, sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Terus ajaran umat Islam tuh memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dan hadis menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Langsung saja, yang kedua ada pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa adalah tahrikoh, jalan, cara, atau perilaku. Perilaku itu baik maupun buruk. Terus sunnah menurut ulama ahli hadis itu sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan perbuatan beliau maupun ucapan dan perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh beliau, takrir atau sifat baik, sifat fisik maupun akhlak atau perjalanan hidup beliau, baik sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Terus yang ketiga ada pengertian khobar. Khobar secara bahasa berarti berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Menurut ahli fikih, khobar biasanya dimaknai sebagai hadis marfu bila sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad. Terus yang keempat ada pengertian dari ansor. Secara bahasa berarti baqiyatul asyai, yang berarti sisa dari sesuatu atau sisa dari jejak. Itu jejak. Terus secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Selanjutnya ada perbedaan hadis dan sunnah. Sunnah secara bahasa bermakna tradisi, sedangkan hadis bermakna pembicaraan. Para ulama memiliki pendapat berbeda dalam hal mendefinisikan hadis dan sunnah. Setidaknya terdapat 3 pendapat sebagaimana berikut. Yang pertama ada dari Ibnu Taimiyah. Berpandangan bahwa hadis jika tidak dikaitkan dengan lafal lain berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun pengakuannya. Sedangkan sunnah jika tidak dikaitkan dengan lafal lain berarti tradisi yang berulang kali dilakukan oleh masyarakat, baik dipandang ibadah maupun tidak. Yang kedua ada dari Taufik Sidki. Berpandangan bahwa hadis adalah pembicaraan yang diriwayatkan 1 atau 2 orang, kemudian hanya mereka yang mengetahuinya. Sedangkan sunnah adalah suatu jalan yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus dan diikuti oleh sahabat yang lain. Yang ketiga ada dari Abdul Qadir Hasan. Berpandangan bahwa hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa ilmu pengetahuan teoritis. Sedangkan sunnah adalah suatu tradisi yang sudah kerap dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkara yang bersifat amalan atau praktis. Menurut ulama mutaqaddimin, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi pada semenjak pasca kenabian, sementara sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi tanpa membatasi waktu. Sedangkan ulama hadis
mutaakhirin berpendapat bahwa hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Oke, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Mbak Anisatur Rohmah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai perbandingan takrif hadis menurut ulama hadis, ulama usul, dan fuqaha. Yang pertama, takrif hadis menurut ulama hadis yaitu segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Yang kedua, takrif hadis menurut ulama usul yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Yang selanjutnya, takrif hadis menurut fuqaha yaitu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Yang selanjutnya, contoh-contoh hadis dan sunnah. Contoh-contoh hadis. Di sini yang pertama ada contoh dari hadis sahih, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'di, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berpagi hari atau bersore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6415. Yang kedua yaitu contoh dari hadis do'if. Di bawah ini adalah contoh hadis do'if yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari jalan sanad Hakim Al-Astram yang dijahar atau divonis do'if oleh para ulama. Yang artinya, barang siapa yang mendatangi seorang haid atau perempuan atau seorang dukun, maka ia telah kufur atas hal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya contoh dari hadis iman niat yang artinya doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, contoh dari hadis ibadat yang artinya kunci surga adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya contoh dari hadis muamalat yang artinya siap merampas milik orang bukan golongan kami. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang selanjutnya contoh dari hadis muasyarat yang artinya tidak akan masuk surga pemutus tali persaudaraan. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu contoh dari hadis ahlakiyat yang artinya tidak akan masuk surga penghasut. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu contoh-contoh dari sunnah. Yang pertama contoh dari sunnah qauliyah. Karena sunnah qauliyah itu secara singkat bisa dikatakan yaitu sunnah perkataan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Di sini saya mengambil contoh, seorang Allah memberi kebaikan kepada orang yang mendengarkan perkataan dariku. Kemudian dia menghafal dan menyampaikan kepada orang lain, karena banyak orang yang berbicara mengenai fikih padahal ia bukan ahlinya. Yang kedua, contoh dari sunnah fi'liyah. Di sini saya mengambil contoh yang pertama, mengerjakan sholat sunnah. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, tidur lebih awal di malam hari. Yang selanjutnya yaitu wudhu yang disunahkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.